Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel YouTube Al-Qur'an Karim yang saya banggakan dan hormati, bulan Ramadan yang kita sebut sebagai bulan puasa ini juga adalah sebuah bulan di mana kita perlu untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, keimanan dan ketakwaan itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kekuasaan, bukan ganteng atau cantiknya seseorang, dan juga bukan pencapaian yang sudah dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi dan juga materi. Nah, jamaah sekalian yang sangat saya hormati dan banggakan, keimanan dan ketakwaan itu tidak melulu berputar atau berpisah hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, yang itu adalah ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, seperti itu, dan ibadah makhluk yang lain. Tapi juga ada ibadah yang disebut sebagai ibadah yang ini terkait dengan alam semesta, yang ini terkait sangat berhubungan erat dengan kelestarian lingkungan, berhubungan erat dengan kebersihan dan juga alamiah lingkungan sekitar. Pemirsa sekalian mungkin melihat di belakang saya, di sekitar saya di mana saya mengambil gambar dalam video dakwah ini adalah lingkungan pedesaan. Ini adalah daerah di mana kita bisa melihat padi yang masih hijau ya, sebelum ia telah akan menguning untuk dipanen. Ada pohon pisang, kemudian ada bukit di belakang sana yang itu adalah dijadikan juga bahkan untuk membuat batu bata seperti itu. Kemudian ada pohon kelapa dan sebagainya. Suara air dari saluran irigasi dan sungai yang ada di sekitar kami ini adalah alam lingkungan hidup. Ini adalah alam sekitar yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang harus kita jaga kelestarian, keindahan, dan juga keberlanjutannya bagi masa-masa setelah kita, bagi anak keturunan kita, bagi cucu-cucu kita, dan juga orang-orang setelah kita. Kita tahu bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan, di alam semesta ini karena ulah tangan manusia sendiri. Ini merupakan sebuah peringatan secara langsung dari Allah seperti itu, dan juga kita bisa melihat dari berbagai sisi. Ini adalah sebuah warning bagi kita bahwa alam ini memang ada daya hidupnya, ada masa hidupnya, ada batas hidupnya. Nah, bagaimana kita menjaga lingkungan ini? Ya, menjaga dengan cara yang baik, ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita jaga kelestariannya, kita jaga keindahannya, kita jaga sustainability atau keberlanjutannya. Lingkungan hidup, ya, tempat kita tinggal, pedesaan yang saat ini lanskapnya betul-betul disaksikan oleh pemirsa sekalian, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kota di daerah perkotaan atau daerah-daerah yang sudah terdorong untuk melakukan industrialisasi, kemudian menghilangkan persawahan, menghilangkan perkebunan, menghilangkan saluran irigasi yang mungkin sudah tidak ada lagi. Itu tidak bisa kita dapatkan di kota, tapi di desa apapun bisa kita dapatkan. Ibu kota, ya, kalau kita mau ambil konsep dari seorang almarhum, ya, Profesor Filsafat dari Fakultas Filsafat UGM, Profesor Dr. Haji Damarjati Subanjar, ya, ibu kota itu maksudnya adalah bukan sebuah sentrum ekonomi saja,
bukan sebuah pusat perputaran bisnis saja, tapi ibu kota itu maknawiyahnya adalah ibunya kota. Seorang ibu itu kan kita yakini dan kita ketahui dia memberi makan pada anaknya, memberi minum pada anaknya, menyusui anaknya dan sebagainya. Nah, kota itu ada yang memberi makan, kota itu ada yang menghidupi, kota itu ada yang menyusui. Siapa? Ibunya kota, yaitu desa. Sawah yang ada di desa, kebun kelapa yang ada di desa, kebun pisang, kebun sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, semuanya ada di desa. Jadi anugerah terbesar bagi orang desa ya jelas kebersihan lingkungan, asri dan alaminya lingkungan, bersihnya udara dari polusi pabrik dan asap kendaraan bermotor yang berlebihan, dan itu merupakan ibunya kota. Jadi di dalam video dakwah ini saya mengatakan kembali ke desa, berupaya untuk kemudian menjaga desa dari kerusakan lingkungan, dari sustainability yang hancur atau keberlanjutan yang nggak jelas. Itu adalah tanggung jawab kita bersama agar kita bisa menghindari tadi Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di desa kita bisa mendapatkan apapun, kebersamaan, sifat guyupnya masyarakat, tanggung jawab sosial yang saling memahami satu dengan yang lain, yang itu seringkali tidak kita dapatkan di kota yang sangat individualis. Gaya hidupnya sudah sangat self-self seperti itu ya, dalam konstruksi ilmu budaya sudah individualis, tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, di desa kita tidak menemukan itu. Tradisi, pertemuan, kemudian kerja bakti, gotong royong dan sebagainya itu masih bisa terjadi. Dan apapun ada di desa sekali lagi. Jadi mari bersama kita menjaga, kita melestarikan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yaitu alam lingkungan yang sangat indah dan sehat ini, udaranya, kebersihannya, kemudian juga air bersih yang bisa digunakan untuk minum, bahkan sumber-sumber mata air ada di desa yang kemudian bisa dijadikan sumber air minum bagi masyarakat, untuk mandi dan kegiatan lain sehari-hari. Irigasi yang seperti ini bisa untuk usahawan, perkebunan dan sebagainya. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan sebagai sebuah bentuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha detail. Allah sudah menciptakan alam semesta ini dengan detail, sudah menciptakan semuanya ini dengan luar biasa. Marilah kita jaga dengan baik, marilah kita lestarikan dengan baik, agar anak cucu kita besok bisa menikmati, bisa merasakan hal-hal yang luar biasa yang kita alami dan rasakan saat ini. Kurang lebihnya demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.